Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru, hari yang tentunya Tuhan izinkan kita masuki dan akan kita lewati dengan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita kembali merenungkan dan memikirkan firman Tuhan. Di pagi hari ini dari Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Dengan judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dan menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai hari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita kembali lagi melihat bagian firman Tuhan ini sebuah peristiwa yang sangat menarik sekali di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus. Dalam pembacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di ayat yang kedua, dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengerti dan paham betul apa isi hati yang dialami oleh orang-orang di sekelilingnya. Termasuk isi hati dari Simon dan orang-orang atau teman-teman yang saat itu dikatakan di ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Mungkin dari kejauhan Yesus lihat, wah ini nampaknya nelayan-nelayan ini sedang mengalami situasi yang sulit. Karena sepanjang malam pasti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, Yesus tahu betul isi hati atau perasaan dari orang-orang tersebut. Dan memang benar, dalam pembacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana Yesus menyuruh Simon untuk kembali menolakkan perahunya, lalu kembali menyuruh untuk melepaskan jala. Dan Simon pun berkata, memang seharian kami nggak dapat apa-apa begitu ya. Nah poinnya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Di awal tahun ini tentunya kita sebagai orang percaya juga mungkin punya perasaan yang hampir sama dengan Simon. Ada perasaan gundah, ada perasaan khawatir, ada perasaan tidak nyaman, dan mungkin campur aduk dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengerti, adalah pribadi yang sungguh-sungguh tahu isi hati kita. Meskipun kadang-kala kita sudah tidak mau berdoa lagi tentang persoalan kita tidak mau mengungkapkan itu di dalam doa-doa pribadi kita. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti. Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tinggal kita sebagai orang percaya bagaimana responnya. Tentunya sebagai orang percaya kita harus mengambil sikap sama seperti Simon. Meskipun Tuhan sudah tahu isi hati kita, tentang pergumulan kita, tetap kita harus juga mau berjuang, tetap juga kita harus mau mengambil langkah iman, agar apa yang kita khawatirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi beban kita, itu dapat terselesaikan karena Tuhan, sekali lagi, ada untuk kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita agar di tahun ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ingatlah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan akan membantu dan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sangat mengerti dan sungguh-sungguh mengerti isi hati kami. Meskipun kami mungkin sudah lelah, sudah penat, kadang-kala sudah tidak ada lagi hal yang dapat kami ungkapkan di dalam doa kami karena sudah terlalu berat beban yang kami alami. Tetapi puji Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mengerti. Tapi mampukan kami juga agar kami punya keberanian untuk mengambil langkah iman kami, agar Tuhan juga dapat menolong dan membantu kami menyelesaikan setiap apa yang kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami.
Kami menyerahkan semua kegiatan kami, memberkati apa yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.